Terus gimana dok gitu, matanya ini merah, dikasih apa obatnya? Terus dokternya cuma ngomong kamu udah nggak bisa pakai softline lagi. Maksudnya dok? Halo sobat-sobiku yang berbagi pengalaman, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku cuman mau cerita aja ke kalian, mau sharing soal pengalaman aku dulu waktu lasik. Sebenarnya aku udah pernah bahas ini di Instagram, cuman kayaknya kurang afdol kalau nggak dibawa ke YouTube. Karena kalau di YouTube tuh kayak lebih enak gitu loh ceritanya, kayak bisa lebih panjang gitu ceritanya. Siapa tahu ini bisa berguna buat kalian yang lagi mau lasik, terus masih kayak ragu-ragu kayak aduh lasik nggak ya gitu. Cuman ini PJ cuman cerita berdasarkan pengalaman PJ ya. PJ juga di sini nggak nyuruh kalian buat lasik atau terus nakut-nakutin atau ya pokoknya aku mah cuma cerita aja supaya kalian tahu, siapa tahu lagi ada yang nyari-nyari soal lasik gitu. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi kenapa aku lasik ya? Karena pertama aku memang minus. Mama papa PJ itu sebenarnya nggak minus. Mereka itu pakai kacamata memang karena udah berumur gitu. Jadi matanya tuh plus. Jadi sebenarnya keturunannya itu dari kakeknya PJ, dari engkongnya PJ. Jadi papahnya mamahnya PJ itu dia pakai kacamata yang tebal banget gitu, kayak dari botol, kayak bawahnya botol gitu yang tebal banget. Nah, jadi kayaknya emang keturunan minusnya itu dari engkongnya PJ. Karena kakaknya PJ yang perempuan, cicinya PJ itu juga minus dan minusnya lumayan gede. Dia kayak minusnya mungkin 5 gitu. PJ itu mulai minus dan pakai kacamata itu kayaknya sih SMP deh. Karena inget banget dulu pas periksa mata itu kayak pas lagi baca tuh kayak mulai kabur pandangannya. Paling kerasa tuh pas lagi di kelas. Kalau kita baca ke papan tulis itu tulisannya kayak mulai lama-lama kok kayak nggak kelihatan ya gitu. Jadi kayak duduknya harus maju. Akhirnya wah jangan-jangan matanya minus. Jadi akhirnya diperiksa bener minusnya kayak sebenarnya waktu itu kayak cuman minus 0,25, kayak minus seperempat gitu kan. Nah cuman waktu itu kayak kayaknya lucu ya pakai kacamata gitu. Jadi walaupun minusnya kecil, minus seperempat itu kayak PJ yaudah bikin kacamata. Akhirnya bikin kacamata lah. Pokoknya PJ tuh pakai kacamata dari SMP, seingat PJ. Begitu PJ udah mulai SMA, itu kan PJ ikut ekstrakurikulernya basket kan. Jadi kalau misalnya pakai kacamata itu rada ganggu lah gitu, rada ganggu aktivitas. Nah terus minus juga lama-lama nambah kan. Lama-lama kayak minusnya kok nggak kelihatan lagi. Periksa ganti kacamata lagi, minusnya nambah setengah. Terus sama ada silinder. Pokoknya waktu mulai kayak SMA gitu, terus aduh pakai kacamata terus pegel ya, mau basket jadi susah segala macam. Basket kalau misalnya pakai kacamata jatuh lah apa segala macam. Akhirnya kayak udah deh, teman-teman PJ juga yang minus udah pada pakai softline waktu itu, tapi mereka pakai softline yang warna. Jadi ya udahlah, apa pakai softline aja ya gitu. Jadi akhirnya PJ pakai softline kayaknya mulai dari SMA, dan itu PJ juga milih softline-nya benar-benar yang tingkat kandungan airnya tuh tinggi karena biar nggak kering. Karena namanya pakai softline itu kan mata jadi kering kan. Minum dulu ya guys. Mata jadi kering, jadi PJ sengaja nyarinya yang kandungan airnya tinggi. Jadi waktu itu pokoknya PJ selalu pakai yang merek AQView yang bening. Karena waktu itu pernah nyobain pakai yang warna, tapi ternyata kayak nggak enak gitu loh, kayak tebel, terus jadi kayak ada yang ngeganjel gitu. Jadi akhirnya sampai akhir pakai softline pakainya tetap AQView yang bening gitu. Nah terus seiring berjalannya waktu masih nggak apa-apa tuh, masih ya udah akhirnya kayak tiap hari pakai softline terus gitu kan. Jarang banget pakai kacamata kecuali kalau misalnya memang matanya lagi merah doang, itu baru pakai kacamata. Udah akhirnya PJ kerja pakai softline terus, apalagi kalau misalnya eventnya waktu kerja di TV itu kan eventnya ada misalnya di luar kantor apa segala macam, dan udahlah nggak mau pakai kacamata. Udah, nah suatu saat mata PJ itu merah. Memang sebenarnya di saat fase-fase pakai softline itu adalah beberapa kali mata merah, tapi tinggal ditetesin doang, nanti balik lagi. Nah waktu itu ini aku ingat banget sebelum Net 4.0 kalau nggak salah, itu mata PJ merah dan udah ditetesin sampai pakai tetes mata yang obat apa tuh namanya,
Kalau PJ inget nanti PJ masukin ya sini, itu tuh kayak nggak ngaruh sampai udah berapa hari, nggak hilang, matanya merah terus sampai kayak waduh ini gimana nih ya, takutnya kenapa-napa, takutnya sakit mata dan segala macam. Apalagi waktu itu udah mau event Net 4.0 dimana nanti di situ bakalan hektik apa segala macam. Kalau misalnya memang mata bermasalah harus banget dicek. Yaudah akhirnya memutuskan untuk ngecek mata ke rumah sakit Aini karena itu paling dekat dari kosan. Waktu periksa dokternya juga langsung ngomong, ini kamu pakai softline ya gitu. Iya dok, kamu kalau pakai softline emang berapa lama sih sehari gitu. Yaudah akhirnya PJ hitung dong, kira-kira PJ itu kalau siap-siap dari kosan tuh kayaknya jam 8 udah mulai pakai softline kan, jam 8 pulang itu paling cepat itu kayaknya jam 12 malam, bisa sampai jam 2, jam 3 atau entahlah kapan, dan itu nggak lepas offline ya kan. Kita hitunglah minimal jam 12 dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam, berarti itu udah 16 jam cok, itu lama banget gitu kan. Dan dokternya bilang kamu tuh kalau pakai softline tuh maksimal 8 jam satu harinya, makanya ini kamu tuh nggak nafas sih matanya gitu kan. Terus wah terus gimana dok gitu, matanya ini merah dikasih apa obatnya. Terus dokternya cuma ngomong kamu udah nggak bisa pakai softline lagi gitu. Terus aku kayak langsung maksudnya dok? Maksudnya gimana dok? Ya udah, jadi dia tuh ngejelasin. Jadi sebenarnya mata kita itu kan juga sama ya, perlu oksigen. Kalau misalnya kita pakai softline itu tuh ketutup. Jadi intinya tuh kayak bodoh-bodohnya mata kita tuh nggak dapet oksigen selama kita pakai softline gitu, karena ketutup kan. Pokoknya nggak bisa bernafas lah intinya mata kita. Jadi itulah kenapa kita sehari tuh nggak boleh lebih dari 8 jam. Kamu karena udah terlalu lama, itu mata kamu tuh nggak bisa nafas. Sampai akhirnya intinya tuh kayaknya si mata itu sampai ngambil tuh dari pembuluh darah lah si oksigennya, makanya matanya merah. Jadi itu tuh sebenarnya pembuluh darah yang kayak udah mulai keluar gitu loh gitu kan. Terus buset tuh PJ ngeri banget di situ. Terus ya dok tapi saya nggak mau pakai kacamata, nggak enak banget, pusing segala macem. Terus aktivitas juga kayak nggak enak gitu loh pakai kacamata gitu kan, ribet gitu. Ya udah terus akhirnya si dokternya ngomong ya udah kalau nggak mau kamu lasik aja gitu. Udah kan abis dari situ pulang terus kayak mikir-mikir lasik. Yang pertama dipikir itu adalah biayanya berapa guys, karena kayaknya tuh di pikiran PJ tuh itu pasti mahal banget lasik ya kan. Jadi pokoknya setelah pulang itu PJ benar-benar kayak aduh lasik nggak ya, tapi masih pakai kacamata tuh kayak aduh ganggu banget. Akhirnya browsing lah soal lasik gitu, mulai dari googling, terus tanya teman-teman PJ yang udah pernah lasik, kayak tanya dulu berapa, terus metodenya apa yang dirasain, terus sampai sekarang kayak gimana, ada efeknya nggak sampai sekarang gitu-gitulah. PJ kayak mulai tahu wah kayaknya biaya yang harus disiapin tuh kayaknya mungkin ya minimal 30-an lah gitu, ke 20 sampai 30 juta untuk 2 mata. Pokoknya sambil browsing itu PJ masih sambil mikir ini worth it apa enggak ya gue lasik dengan uang sebanyak itu kan juga bukan uang yang kecil gitu, kayak gede banget gitu, tapi itu efeknya jangka waktu yang panjang gitu. Jadi ini worth it apa enggak. Akhirnya PJ kayak memutuskan oke, gue lasik. Kebetulan PJ juga punya tabungan, kayak sayang banget sih sebenarnya, cuma kayak ya udahlah, dengan itu lu bisa lepas dari kacamata bebas dan lu nggak ribet gitu. Nah waktu itu PJ tuh terakhir minus 4,5 sama minus 3,75. Terus waktu begitu kayak PJ oke, gue pengen lasik. Nah PJ mulai nih milih kira-kira rumah sakit mana buat nanti PJ operasi gitu. Waktu itu sih pilihan PJ ada 2, JEC, Jakarta Eye Center, sama KMN, Klinik Mata Nusantara. Nah kenapa 2 itu? Karena yang PJ tanya-tanya, temen PJ yang dekat itu mereka tahu dan mereka bilang yang bagus tuh itu 2 itu. Jadi KMN sama JEC waktu itu. Kalau sekarang sih udah banyak banget yang lasik gitu, kayak ada Ciputra Eye Center apalah, pokoknya sekarang udah makin banyak dah, dan yang pasti teknologinya juga udah lebih canggih daripada waktu itu. By the way, ini tuh PJ tahun 2017 guys. Ini 2017 berarti which is ini adalah 4 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya masalah harga, masalah terus teknologinya, ini jangan dibandingin sama yang sekarang, karena ini pengalaman PJ adalah masih 4 tahun yang lalu gitu. Jadi akhirnya PJ bingung antara 2 itu, KMN atau JEC ya. Nah akhirnya PJ memutuskan untuk pilih JEC. Kenapa? Karena JEC itu ada cabang yang deket sama kosannya PJ waktu PJ masih di Jakarta. In case after surgery misalnya ada apa-apa, amit-amit kenapa-napa tuh kayak masih bisa deket gitu ke cabangnya JEC, kan deket gitu. Sedangkan kalau KMN itu waktu itu masih belum ada cabang yang lebih deket daripada JEC waktu itu.
Akhirnya yaudah oke, JEC aja. Di situ mulailah browsing, cari dokter siapa nih yang bakalan PJ pilih nih buat lasik. Kebetulan dari PJ browsing terus lihat forum-forum orang-orang lasik yang lasik di JEC, terus ada nyebut satu nama, terus PJ juga ngobrol sama teman PJ di kantor yang udah pernah lasik dan dia juga nyebut satu dokter yang sama. Akhirnya berat, ya udah oke, PJ akhirnya milih ini, namanya Dokter Darwan Purba. Jadi dia ini salah satu pendirinya JEC juga, jadi emang udah senior, terus jadi kayak PJ kayak why not, ya udah sama dia aja. Udah mulai saat itu PJ udah berniat banget, oke gue akan lasik ya. Udah, kita kan pertama ketemu dokter dulu, terus konsultasi dulu, masalahnya ini, terus oh ya udah gitu. Terus dia tanya, kamu kapan mau lasiknya, mau pakai metode apa, terus nanti sebelum lasik kamu ada pre-lasik dulu, kayak pemeriksaan pre-lasik. Jadi sebelum kamu dilasik itu harus dicek dulu nih matanya, karena ini bodoh-bodohnya aja lah ya. Lasik itu kan kayak kornea matanya tuh dikikis. Nah, jadi dicek dulu apakah ketebalan kornea kamu tuh mencukupi atau enggak. Kalau misalnya kornea kamu udah tipis ya, ada kan orang yang misalnya tipis, itu tuh ya nggak bisa dilasik gitu loh. Karena lu udah tipis mau dikikis malah yang ada nggak bisa lihat gitu ya. Ini mah bodoh-bodohan aja lah gitu. Kalau misalnya punya glukoma yang tekanannya tinggi di mata itu juga nggak bisa dilasik. Jadi memang ada pemeriksaan dulu. Nah itu juga biayanya kalau nggak salah PJ itu sekitar berapa ya? 1,5 apa 2.500.000 lah. Jadi itu untuk ngelihat apakah mata kita ini bisa dilasik atau enggak. Terus waktu ditanya mau metode apa, jadi waktu itu di JEC metode paling baru itu adalah Relax Smile. Jadi kalau Relax Smile itu, jadi dari mata kita itu yang dikikis itu kayak cuma sedikit, terus nanti diambil nih bagian matanya. Jadi intinya tuh bodoh-bodohnya ya, itu tuh kayak lukanya tuh kecil, jadi kemungkinan untuk kita recovery-nya kayak lebih cepet ya. Kayak misalnya kita luka kecil set sama luka gede gitu kan, lebih cepat sembuh yang kecil kan. Nah itu tuh metode paling baru, paling mutakhir kalau nggak salah di tahun 2017. Gini, jadi si dokter itu ngasih 2 pilihan, ada 7D Z Lasik sama Relax Smile. Relax Smile itu paling baru, paling mutakhir lah gitu. Kalau 7D ini tuh dia bisa melacak 7 dimensi gerakan bola mata waktu lagi dieksekusi. Jadi kan kalau kita dieksekusi mata kan harus kebuka, itu kan pasti mata kita otomatis ya, otomatis romantis, dia tuh pasti mungkin akan gerak-gerak lah gitu. Walaupun kita udah mencoba untuk diem gitu ya, mungkin dia akan gerak-gerak sedikit. Nah itu mesinnya bisa ngikutin secara 7D gitu kan. Jadi 7D ini tuh kayak upgrade dari mesin sebelumnya, ini tuh 6D, jadi ini udah lebih mutakhir lagi. Nah waktu itu harganya 27 juta buat 2 mata. Nah kalau yang Relax Smile ini, jadi sayatannya lebih kecil kayak yang tadi PJ bilang. Harganya waktu itu 32 juta buat 2 mata. Bedanya 5 juta kan. Terus kayak karena ini namanya operasi dan mata, PJ kayak aduh, udahlah gue pengen yang bagus aja lah, beda 5 juta gitu kan. Akhirnya PJ tuh ngomong, dok saya pengen yang Relax Smile nih gitu. Nah si dokternya ini, si dokter Darwan Purba waktu itu dia ngomongnya gini, yaudah kamu kalau misalnya mau, tapi nanti operasinya nggak sama saya, karena saya itu lebih, jadi intinya dia tuh lebih menguasai pakai alat si yang 7D lasik itu, yang lebih di bawahnya dia lah sedikit gitu. Terus kan gue panik dong, wah berarti nanti dokternya bukan nama dia, sedangkan gue dari kemarin tuh konsultasinya sama dia terus gitu. Jadi nanti pas lagi eksekusi bukan nama dia tuh kayaknya gimana gitu kan. Terus nanya lagi, dok emang bedanya apa sih gitu? Bedanya itu kamu sayatannya cuma sedikit, tapi nanti efeknya hasilnya sama aja gitu dia bilang. Terus kalau recovery-nya gimana? Sama aja sih sebenarnya, dan itu sebenarnya kalau recovery tergantung orang masing-masing gitu, karena beda-beda lah. Terus akhirnya karena aku lebih percaya sama dokter ini, kayak yaudah dok saya mau yang 7D aja gitu. Jadi akhirnya gue PJ lebih ngikutin dokternya untuk pakai alat yang memang dia lebih mahir menggunakannya gitu. PJ juga tenang gitu, karena oh dia emang udah mahir pakai si alat yang itu. Akhirnya PJ pilih si 7D lasik dengan harga 27 juta. Itu benar-benar cuman operasi lasiknya doang 27 juta, belum termasuk kayak PJ setiap konsultasi itu kan bayar. Terus pas lagi pre-lasiknya juga itu harga 2 jutaan. Ya udah. Nah, ini terus ada cerita yang bodoh sih sebenarnya. Jadi kan kalau kita mau dilasik itu kita benar-benar nggak boleh pakai softline sama sekali, minimal kalau nggak salah 2 minggu deh sebelum operasi. Jadi supaya mata kita tuh apa ya, kayak ya siap lah untuk dioperasi gitu. Jadi benar-benar mata kita harus bersih, jadi harus benar-benar pakai kacamata dulu selama 2 minggu. Nah PJ bandel nih,
waktu itu ada undangan kawinan temennya PJ. Terus PJ pikir kayaknya kan ini cuman keundangan paling juga 2 jam gitu pakai softline. Akhirnya pakai softline tuh, pakai softline. Mantap kan, memang udah dikasih tahu. Terus PJ akhirnya setelah itu tes nih yang prelasik 2 juta kan, 2 jutaan kalau nggak salah, 2.500.000 gitu. Pas keluar hasilnya PJ konsultasi ke dokternya, PJ dimarahin, kamu pakai softline ya? Saya udah ngomong